kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi kalau ada pendeta dari Salatiga yang mungkin menguatkan dan menunjukkan iman Pak, tetapi saya yakin juga bahwa Tuhan akan memakai semua orang tanpa melihat latar belakang dia, tetapi lebih kepada hati dia. Dan Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang selama ini belum banyak orang ketahui. Saya aja tadi kita ngobrol-ngobrol, saya waktu Pak lagi jelaskan, mungkin sudah semua orang pada baca, tetapi juga banyak orang awam juga tidak tahu bahwa binatang di darat yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu apa. Kalau kita baca kebenaran firman, tadi ada di Ayub, bahwa dari semua binatang yang ada di darat, yang ada di darat itu yang diciptakan pertama itu adalah kuda Nil. Nah, sesuatu yang luar biasa adalah binatang ini dia diciptakan Tuhan pertama kali, tetapi sampai detik ini dia tidak pernah akan punah. Saya sangat meyakini binatang ini tidak akan pernah punah karena dia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita dengar ada pengetahuan, ada binatang-binatang purbakala, semua musnah, tetapi kok satu ini nggak musnah? Karena dia pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang spesial, khusus bagi binatang ini. Saya rasa kalau kita menggali kebenaran firman, akan kita mendapat sesuatu yang mungkin tidak pernah kita tahu, kita sadari bahwa itu yang akan menyadari kita. Kalau saya sih mungkin kalau tadi Pak punya penggalian tentang akan kebenaran firman yang ada di Kejadian, saya setuju. Cuma mungkin agak untuk yang satu hal yang tadi Pak bilang bahwa berdasarkan hipotesa Bapak bahwa mungkin planet-planet lain itu mungkin Tuhan menciptakan malaikat, ya kan? Saya rasa ada baiknya itu tidak dijabarkan, karena ini kan terjadi pro dan kontra. Ketika kita akan menyatakan bahwa planet lain itu dijadikan Tuhan, itu Tuhan pakai untuk menciptakan malaikat, karena planet ini kan banyak. Mungkin kalau itu dijadikan planet Mars mungkin masuk akal Pak, tapi kalau planet lain ini jadi masalah perdebatan yang serius Pak. Seperti itu. Kalau saya sih lebih kepada yang ada di Daniel 12 ayat 4, bahwa itu semua akan Tuhan berikan bagi kita yang mau serius untuk mendalami akan kebenaran firman. Jadi planet itu tidak hanya yang mengelilingi matahari bermiliar-miliar. Jadi di matahari yang lain di sana, angkasa luar yang luas itu, kemudian juga ada planet yang mengelilinginya yang kondisinya seperti bumi. Planet yang kondisinya seperti bumi itulah yang kemungkinan Tuhan Allah juga menyemaikan manusia di situ, dan kemudian menjadikan malaikat yang sekarang ada. Jadi kan manusia pada waktu pakai zaman nanti yang layak itu diberikan dan dijadikan malaikat. Jadi di planet yang lain mungkin proses seperti itu kan. Nah, itu perlu diuji. Tapi ya bagaimana kita mesti Tuhan menciptakan itu hanya sampai pada itu saja.
Karena kalau kita belajar kenapa terjadi planet-planet dan sebagainya, kalau di IPA itu ilmu pengetahuan alam kan semua pasti sudah tahu kan dari SMP, SMA, lalu tiba-tiba para peneliti banyak peneliti yang menurut teori-teori dia, semua teori itu sudah diuji, tetapi akan berakhir pada satu pertanyaan, bahwa kayak ada teori dentuman, terus teori-teori yang lain. Dari teori-teori itu dia akan terurai, terbentuk planet-planet. Tetapi semua peneliti punya pemahaman yang sama, punya kesepakatan yang sama, bahwa untuk terjadi seperti itu ada kekuatan yang paling besar. Nah, sampai detik ini belum ada yang dapat menyatakan bahwa kekuatan itu dari mana, sehingga kata akhirnya akan berkata kekuatan itu dari Tuhan. Saya sendiri berusaha untuk memahami teori-teori yang diberikan oleh para peneliti tentang terbentuknya bumi, tetapi semuanya akan berakhir di situ. Bahkan teori terbaru sekalipun akan berakhir di situ. Ada kekuatan yang paling besar, tapi mereka tidak tahu kekuatan apa. Saya ingin mengatakan nanti Kubrabil itu Iwan dalam pertama. Iya, kalau di Alkitab dia yang pertama dibentuk oleh Tuhan. Saya kira itu bisa masuk dalam logika, karena tanaman yang pertama itu tanaman ganggang yang hidupnya itu memerlukan air. Betul, di Alkitab juga mengatakan Di air Ayub. itulah banyak makanan lebih dulu. Ya, ini juga dibilang Pak. Ini di sini mungkin lebih enaknya saya baca. Betul kalau Pak bilang seperti itu. Sudah ini. Jadi perhatikan kudanya yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin jalinan. Tulang-tulang seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelaga dan payang. Tumbuhan-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayang pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Ayub 40.